Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas materi mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Selamat menyaksikan video ini. Baik, berikut ini adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Yang kedua, perlunya budaya etika. Yang ketiga, etika dalam teknologi informasi. Yang keempat, etika dalam penggunaan TIK. Yang kelima, aturan penggunaan TIK di Indonesia. Yang keenam, etika dan jasa informasi. Ketujuh, kontrak sosial jasa informasi. Kedelapan, rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis. Kesembilan, menerapkan teori pengambilan keputusan pemasaran yang etis pada sistem informasi. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Kemudian etika adalah satu set kepercayaan, standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Kemudian hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi, dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di lain pihak, etika dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, budaya etika itu kenapa sangat diperlukan? Jadi, hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu metode 3 lapis, yaitu ada corporate credo, ialah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan perusahaan. Yang kedua, program etika, ialah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan corporate credo. Dan yang terakhir ada kode etik perusahaan. Bagaimana penerapan etika dalam teknologi informasi? Etika atau etik bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, kemudian teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Nah, untuk menerapkan etika teknologi informasi ini, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Nah, diantaranya adalah yang pertama ada tujuan teknologi informasi, yang kedua ada prinsip high touch, yang ketiga ada sesuaikan teknologi informasi terhadap manusia. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan etika dalam penggunaan TIK? Dalam beberapa aspek, TIK ada kaitan erat dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Etika profesi yang juga harus dipahami adalah kode etik dalam bidang TIK. Dimanapun, pengguna harus mampu memilih sebuah program ataupun software yang akan mereka gunakan, apakah legal atau ilegal. Karena program atau sistem operasi apapun digunakan selalu ada aturan penggunaan atau lisensi agreement. Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Apa saja aturan penggunaan TIK di Indonesia?
Undang-Undang tentang Penggunaan Teknologi Informasi yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang keempat, Undang-Undang Pornografi. Etika dan Jasa Informasi. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu yang pertama, CEO harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, CEO harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut secara tepat. Selanjutnya yaitu kontrak sosial jasa informasi. Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang mempengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini tidak menulis tetapi tersurat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Kontrak tersebut menyatakan bahwa yang pertama, komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi orang. Yang kedua, setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, hak milik intelektual akan dilindungi. Yang keempat, yaitu komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Apa saja rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis? Yang pertama, Don Parker dan SRI Internasional menyarankan agar CIO mengikuti rencana 10 langkah dalam pengelompokan perilaku dan menekankan standar etika dalam perusahaan, yaitu formulasikan kode perilaku. Yang kedua, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer. Yang ketiga, jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar, seperti teguran, penghentian, dan tuntutan. Kemudian yang keempat, kenali perilaku etis. Yang kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang diisyaratkan. Yang keenam, promosikan undang-undang kejahatan komputer dengan memberikan informasi kepada karyawan. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban setiap spesialis informasi untuk semua tindakannya, dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti audit etika. Yang kedelapan, dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama, seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik. Yang kesembilan, dorong partisipasi dalam perkumpulan informasi. Dan yang terakhir, berikan contoh. Menerapkan teori pengambilan keputusan pemasaran yang etis pada sistem informasi. Shoplifting adalah istilah untuk penggandaan ilegal perangkat lunak komputer. Tidak ada teori dari sistem informasi untuk mengatur perilaku tidak etis tersebut. Namun, ada satu teori dari pemasaran dapat diterapkan, yaitu teori yang dikembangkan oleh S.D. Hunt dan S.J. Vittel. Selanjutnya, komponen kunci dari pengambilan keputusan yang etis. Komponen deontologis. Teori deontologis mengasumsikan bahwa ada satu set peraturan atau panduan untuk mengarahkan perilaku etis. Aturan-aturan ini dapat didasarkan pada keyakinan agama, intuisi, atau faktor lain. Yang kedua, komponen teleologis. Teori teleologis mengukur derajat kebenaran atau kesalahan berdasarkan konsekuensinya. Konsekuensi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang apa yang terbaik bagi individu yang melakukan tindakan atau apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan materi mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.